Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Atifa Mardatila dengan NIM 22002080 dari Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, Atifa akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, yaitu mengenai gaya kepemimpinan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pemimpin dimanapun mereka dalam mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan juga perilaku para anggota organisasinya. Setiap pemimpin cenderung memiliki gaya atau cara-cara tersendiri yang unik dalam memimpin lembaga atau perusahaannya, dan itu setiap pemimpin akan memiliki gaya yang berbeda-beda. Dari berbagai banyak macam pendapat, pada kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam gaya kepemimpinan menurut Tohardi di dalam bukunya, yaitu ada 10 gaya kepemimpinan seseorang pemimpin dalam menerapkan tipe-tipe kepemimpinannya. Gaya yang pertama yaitu gaya persuasif. Gaya persuasif berarti gaya memimpin seseorang dengan menggunakan kebiasaan dan pendekatan yang merubah perasaan. Jadi yang dikerjakannya itu adalah persuasifnya, pendekatan untuk menarik rasa simpati atau melakukan bujukan, ajakan, mempengaruhi mereka untuk melakukan apa yang kita mau, atau mengajak anak untuk melakukan apa yang diinginkan. Itu semua tidak mudah, jadi otomatis yang bisa mengajak anak maupun melakukan itu semua adalah orang tua yang mengerti anaknya. Sama seperti dengan pemimpin harus bisa mempengaruhi para karyawan atau orang di sekitarnya untuk melakukan apa yang diinginkan. Maka seorang pemimpin harus betul-betul paham siapa mereka yang akan dipengaruhi tersebut. Yang kedua yaitu gaya referensif. Referensif adalah gaya kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman yang membangun ketakutan-ketakutan pada diri bawahan atau karyawan, sehingga bawahan menjadi takut dan mau melakukan segala sesuatu apa yang menjadi perintah dari pimpinan. Gaya yang ketiga yaitu gaya partisipatif. Kata dasarnya adalah partisipasi. Gaya partisipatif dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada bawahan untuk aktif, kreatif, dan menata segalanya yang ada di lembaga, baik spiritual, fisik, maupun material yang ada di dalam kiprahnya di perusahaan itu. Yang jelas, mereka cenderung berpartisipasi atau ada kondisi-kondisi yang memaksa membuat mereka sebagai pimpinan memberikan partisipasinya atau mengajak para karyawan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kinerja atau mencapai kebijakan bersama. Gaya kepemimpinan yang keempat yaitu gaya inovatif atau inovasi. Pemimpin cenderung selalu berusaha meyakinkan diri dengan sangat keras untuk mewujudkan berbagai macam-macam usaha-usaha melakukan pembaharuan. Yang namanya inovasi tadi, untuk segala bidang yang ada di lembaga atau perusahaan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, atau produk-produk terkait yang dihasilkan perusahaan atau lembaga. Kalau di dunia pendidikan berarti berusaha menghasilkan inovasi-inovasi untuk menciptakan karya-karya kependidikan, kemampuan guru atau kemampuan dosen, kemampuan mahasiswa, kemampuan anak dalam mengembangkan metode-metode pembelajaran
mengembangkan inisiasi kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih besar terkait perkembangan AIT. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu adalah gaya kepemimpinan investigasi. Adalah gaya yang selalu melakukan investigasi, yaitu melakukan penelitian, mencari data dan fakta. Dan biasanya penelitian ini untuk mengumpulkan berbagai data dan sumber kebenaran itu dengan rasa penuh kecurigaan. Nah, di sini masalahnya, sehingga munculnya kondisi-kondisi saling mencurigai dan memunculkan ketidaknyamanan untuk saling mendeteksi orang lain, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan terhadap bawahannya karena mencuri fakta dan data melalui penelitian yang panjang. Dan yang ditimbulkan adalah akan ada kecurigaan terhadap bawahannya yang pada akhirnya menyebabkan berbagai macam kondisi yang seharusnya tidak terjadi, seperti kekreativitasan, kondisi-kondisi inovasi, inisiasi, dan loyalitas karyawan akan kurang berkembang. Selanjutnya yang keenam ada gaya kepemimpinan inspektif. Biasanya di gaya kepemimpinan inspektif ini, pemimpin melakukan berbagai macam cara atau cara-cara kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya protokoler. Dan kepemimpinan dengan gaya inspektif ini menuntut penghormatan, rasa hormat yang berlebihan dari para bawahannya, atau pemimpin ini senang dihormati, dihargai, dipuji, atau bisa dibilang istilahnya dengan asal bapak senang gitu kan. Itulah istilah dari inspektif. Yang ketujuh yaitu gaya kepemimpinan motivatif. Adalah gaya motivasi atau gaya yang dapat menyampaikan berbagai macam informasi mengenai ide-ide kreativitas, berbagai program yang dimiliki, yang akan dikembangkan, disampaikan, berbagai kebijakan baru yang akan ditularkan atau yang akan dilaksanakan kepada bawahannya dengan baik. Nah, yang kedelapan yaitu ada gaya kepemimpinan naratif. Gaya kepemimpinan naratif ini adalah gaya yang cenderung merupakan pemimpin yang banyak bicara, namun tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Gaya naratif ini sudah banyak dikembangkan, yang banyak bicara dan sedikit bekerja. Lebih baik kita sebagai pemimpin sedikit bicara, tetapi banyak actionnya atau bekerjanya. Jadi membuat para bawahan itu percaya atau senang dengan kita sebagai pemimpin. Yang selanjutnya yang kesembilan yaitu adalah gaya edukatif. Adalah gaya seseorang pemimpin yang mau melakukan berbagai pengembangan atau berbagai kondisi untuk mengembangkan bawahannya atau orang lain yang dipimpinnya dengan cara memberikan pendidikan atau mendidik melalui keterampilan, pendidikan formal atau informal, sehingga bawahan akan menjadi memiliki wawasan dan pengalaman yang lebih baik dari waktu ke waktu. Seorang pemimpin dengan gaya edukatif ini biasanya tidak akan pernah menghalangi bawahannya yang ingin mengembangkan diri melalui pendidikan formal. Nah, yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan retrogresif. Adalah gaya yang sebenarnya pemimpin tidak suka melihat orang lain maju, apalagi bawahannya. Jadi, jika ada orang yang bayangannya yang bisa melindasi dia suatu saat akan dibunuh, dalam artian tidak diizinkan untuk mengembangkan dirinya tersebut. Nah, sekianlah penjelasan dari gaya kepemimpinan yang dikembangkan oleh Tohardi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.